Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama Adit, Bang Sopo, dan Bang Jarwo. Kali ini kita akan bersama-sama menemani teman-teman semuanya untuk belajar bersama. Kita akan belajar di kelas 5, tema 3, subtema 1, dan di pembelajaran 2. Sudah siap ya teman-teman? Tapi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari sebelumnya kita berdoa. Tentunya agar diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Baik teman-teman, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya, kali ini Adit akan mengajak teman-teman untuk belajar yang pertama tentang ciri-ciri bahasa pada iklan. Yang kedua, kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya. Dan yang ketiga, kita akan kembali belajar tangga nada mayor dan minor. Yuk teman-teman, tetap semangat belajar ya. Simak video ini sampai akhir agar kalian paham. Nah teman-teman, ciri bahasa pada iklan. Bahasa pada iklan itu bersifat persuasif. Persuasif itu artinya mengajak. Nah, ciri kalimat persuasif itu ada 4. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, menggunakan kata ajakan. Contohnya seperti ayo atau mari. Begitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, ditulis secara menarik. Dan yang keempat, dapat diberi rima agar mudah mengingatnya. Nah, contoh yang menggunakan rima adalah misalkan seperti ini. Masuk angin, minum, antangin. Nah, seperti itu ya. Jadi masuk angin kan vokal terakhirnya kan in gitu ya. Minum, antangin. Berarti huruf terakhirnya juga kan in. Nah, in gitu. Itu namanya rima. Masuk angin, minum, tolak angin. Itu juga bisa. Itu yang namanya rima ya teman-teman. Ya, biar lebih jelas. Adit punya contohnya iklan apa ya kira-kira? 1, 2, 3. Nah, contohnya ini. Ayo minum, gantengin. Obat ganteng, mengobati. Muka pecah-pecah. Kurang ganteng, minder. Muka gile, muka jauh. Dan mempertahankan kegantengan. Ayo minum, gantengin. Obat ganteng. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Perhatikan ada kalimat persuasifnya, ajakannya ayo minum ya. Mengajak orang-orang untuk minum. Kalau pengen ganteng, minumnya ya gantengin. Nah, itu contohnya teman-teman iklannya ya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran organ pencernaan manusia. Ingat ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia, sapi ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan dari manusia. Nah, perhatikan. Secara garis besar, organ pencernaan manusia itu terdiri dari yang pertama, mulut ya. Yang kedua, kerongkongan ya, perhatikan tanda garisnya. Berikutnya, lambung ya. Setelah itu ada usus halus. Kemudian ada usus besar, ini yang warna hijau. Dan yang terakhir ada anus. Nah, untuk fungsinya, mari kita bahas satu persatu. Perhatikan, fokus, dan konsentrasi. Oke teman-teman, kita mulai dari organ pencernaan yang paling awal yaitu mulut. Perhatikan, nah ini ada mulut. Tahu tidak teman-teman, di mulut kita terdiri dari apa saja? Ya, ada gigi, ada lidah, ada juga kelenjar air ludah. Ketiga hal yang terdapat dalam mulut mempunyai fungsi masing-masing ya. Gigi kita kenal ada 3 jenis, gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri.
ketiganya mempunyai fungsi masing-masing ya teman-teman, tentunya untuk menghaluskan makanan. Nah, kalau lidah fungsinya untuk mengecap rasa, ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa pahit, ada rasa cinta, rasa sayang. Nggak ada ding ya, cukup sampai situ tadi. Nah, selain untuk mengecap rasa, lidah juga berfungsi untuk mengatur tata letak makanan ya. Kita bisa menggeser makanan maju ke depan, belakang, diarahkan ke gigi taring, gigi geraham ataupun gigi seri, itu diatur oleh lidah. Dan yang terakhir ada kelenjar air ludah. Ini letaknya di bawah lidah ya. Ini mengeluarkan semacam kayak cairan untuk membantu proses pencernaan dalam mulut. Berikutnya, setelah dikunyah dalam mulut, ini adalah proses menelan makanannya. Perhatikan, setelah dikunyah secara halus dalam mulut, nah masuk ke dalam kerongkongan. Nah, dalam kerongkongan terjadi gerakan mendorong dan meremas-remas dinding tenggorokan sehingga makanan mempermudah dari mulut menuju ke lambung. Nah, gerakan mendorong atau meremas-remas dinding tenggorokan tersebut namanya adalah gerak peristaltik. Diingat-ingat ya teman-teman, namanya adalah gerak peristaltik. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, itu adalah kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Ada gerakan semacam mendorong dan meremas-remas dari kerongkongan. Coba perhatikan ketika kalian semua menelan makanan dan kalian pegang kerongkongan kalian. Nah, di situ akan terasa ada semacam kayak gerakan remas-remas di situ ya dari kerongkongan. Nah teman-teman, selanjutnya dari kerongkongan makanan menuju lambung. Nah, di dalam lambung makanan dicerna menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ya, perhatikan bentuk lambung kita. Nah, setelah dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Apa yang terjadi di usus halus? Di usus halus, makanan akan diserap sari-sarinya, ya, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, vitamin, mineral, dan lain sebagainya, itu diserap melalui apa? Melalui usus halus. Berikutnya, masuk ke dalam usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Nah, di dalam usus besar makanan diserap airnya dan dibuang zat sisanya ya. Biar tidak mencret ya teman-teman. Jadi kadar airnya diserap di dalam usus besar. Nah, setelah di usus besar maka zat atau sisa pencernaan akan dibuang melalui organ yang namanya anus. Nah, begitu ya teman-teman, organ dan proses pencernaan dari manusia. Baik teman-teman, kali ini yang terakhir kita akan kembali mengingat tentang ciri lagu pada tangga nada diatonis mayor dan minor. Masih ingatkah teman-teman? Yuk kita ulangi lagi dari ciri lagu tangga nada mayor dan minor. Kita awali dengan yang mayor dulu ya teman-teman. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar bersemangat. Dan yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, sekarang berikut adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor. Apa saja ya? Yang pertama, lagunya bersifat sedih. Yang kedua, terdengar kurang bersemangat. Dan yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Baik teman-teman semuanya, demikian pelajaran atau pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga motivasi kalian dalam belajar, karena masa depan yang menentukan adalah kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.